sahabat Sambala dimanapun berada, jumpa lagi dengan kita channel YouTube Sambala 18. Sambala 18. Oke. Kali ini channel kita akan mengupas habis tentang mani gajah. Ya, mani gajah. Saya beberapa hari ini kedatangan tamu dari suku pedalaman, suku Kubu Pedalaman Jambi, ya. Jadi mereka ngasih tunjuk ini. Mereka bilang ini adalah mani gajah. Jadi dulu sejarahnya teman-teman, mani gajah ini adalah hasil pengamatan dari suku anak dalam. Dulunya suku anak dalam itu sering memperhatikan gajah tunggal, menemani gajah tunggal kemanapun berada. Jadi mereka memperhatikan perilaku tindak tanduk seekor gajah jantan tunggal yang selalu kesendirian kemana-mana, Jadi mereka selalu menemani. Tapi ketika bulan purnama, ketika gajah jantan ini pengen kawin, dia harus pastikan di lingkungan sekitarnya itu tidak ada orang yang melihat. Bisa ditutupi dan tersembunyi. Kalau selama gajah itu mau berhubungan, dia masih melihat ada manusia di sekitar dan merasakan dari penciumannya atau penglihatannya ada manusia di sekitar, dia nggak akan mau kawin. Jadi karena kedekatan suku anak dalam dengan gajah tadi, sehingga suku anak dalam tahu perilaku gajah tersebut dan mengamati sampai tidak ketahuan oleh gajah itu kalau sedang diamati. Ya teman-teman, ini jadi gajah biasanya umumnya berhubungan itu di setiap bulan purnama. Jadi setiap gajah tadi berhubungan, dia akan mengeluarkan spermanya yang besar tadi, yang banyak tadi masuk ya ke gajah betina. Biasanya banyak yang keluar. Nah, dari sisa-sisa keluar sperma tadi ini, itu gajah jantan akan menginjak spermanya tadi ke dalam tanah sekuat-kuatnya, ya kan? Akhirnya suku anak dalam ini memperhatikan kenapa setiap gajah itu berhubungan dan spermanya jatuh langsung diinjak gajah laki-lakinya, jantannya, supaya tidak kelihatan. Nah, akhirnya lama-lama suku anak dalam ini penasaran. Jadi ditelitinya dan akhirnya setiap gajah itu sudah berhubungan dan ditandai di tempat spermanya jatuh tadi, diinjak-injak sama gajah tadi, akhirnya dikorek sama anak suku dalam, akhirnya diambil. Ternyata mani gajah tadi sudah mengkristal. Ada juga yang masih lembek, tapi tidak lembek banget, tapi rata-rata sudah mengkristal. Jadi ada jenisnya yang putih susu, dan ada juga jenisnya yang jenis madu. Nah ini saya sempat pegang yang jenis putih susu, ya. Kalau ini yang madu. Oke. Dan singkat cerita, ini akan mengkristal menjadi batu akik, dan rata-rata anak suku dalam pada saat itu menyimpannya, dan keanehan pun terjadi. Karena menyimpan mani gajah ini, ternyata awalnya mereka tidak tahu kalau kaset mani gajah ini ada, ya. Cuma suatu kebanggaan ketika membuat batu akik atau menyimpan sperma mani gajah yang mengkristal menjadi koleksi. Seiring waktu berjalan, ketika mereka memegang mani gajah asli tadi ini, ternyata banyak kaum Hawa yang tergila-gila terhadap orang yang memegang mani gajah yang asli. Ya, banyak tergila-gila. Jadi mereka tahu, oh ternyata khasiat mani gajah ini adalah satu, yaitu untuk pengasihan. Ya, pengasihan, daya tarik ke lawan jenis, baik perempuan ke laki-laki, laki-laki ke perempuan. Terus untuk karisma, wibawa, karena pesonanya ada. Jadi kekuatan medis, daya tariknya itu luar biasa mani gajah ini, ya. Terus tuh untuk pengobatan juga, pengobatan tertentu. Tapi lebih cenderung mani gajah ini digunakan untuk pelet, pengasihan, penakluk, ya. Jadi ini teman-teman, mani gajahnya ini mani gajah terbesar yang pernah saya lihat dan saya pegang. Artinya
Baru kali ini saya dapat mani gajah sebesar ini. Selama ini cuma secuil-cuil aja, ya. Ini dalam bentuk batunya yang diasah tapi model susu. Ini dalam bentuk minyaknya ada yang dicampur dengan bulu perindu. Ini nampak yang kecil-kecil nih dalamnya kristal. Ini seperti awan-awan ya. Ini nampak ada butek, nggak pernah jernih sebenarnya ketika dikocok ya. Ada beberapa jenis minyak yang kita buat ya, yang kita buat, kita cuil-cuil dari besar untuk dibuat media sarana pengasihan, daya tarik, penakluk, wibawa, karisma atau penunduk ya, dalam bentuk minyak. Jadi kalau dalam bentuk minyak dia dicampur dengan minyak kelapa hijau, kelapa muda hijau, yang mana kelapa muda hijaunya itu diambil ya, diambil sendiri tanpa jatuh ke bumi, langsung digigit, turunnya bawa, ngambilnya digigit atau diputer, tapi digigit waktu nurunnya nggak langsung dicampakkan. Dan biasanya kelapa hijau yang baik itu pun ketika kita ngambil kelapanya itu dijaga, biasanya kalau nggak ular, lipan, kalajengking. Jadi hati-hati teman. Dan setelah itu pengolahannya adalah anak gadis yang masih perawan. Jadi kelapa tadi diolah, direbus oleh seorang anak gadis yang masih perawan tapi sudah akil balik ya, masih perawan. Jadi campurannya kalau dalam bentuk minyak, mani gajah tadi cuilannya, kelapa hijau asli yang muda, terus diolah dengan anak gadis perawan ya, anak gadis perawan dalam posisi telanjang bulat ya, baru dicampur dengan bulu perindu, baru bunga serai ya. Nah, dan biasanya juga ada mantranya. Jadi orang-orang dulu teman-teman, orang-orang dulu, dukun-dukun dulu ya kan, mengelolanya dengan seperti itu ya, kelola dengan seperti itu. Tidak tahu asal mulanya kenapa campurannya itu harus minyak kelapa hijau, bulu perindu, bunga serai ya. Tapi faktanya sampai sekarang ada beberapa teman yang menggunakan mani gajah, dan banyak juga amit-amit beberapa bos-bos kita Chinese banyak juga yang menggunakan mani gajah untuk pelaris usaha dagang dia ataupun bisnis lain ya. Ternyata teman-teman, percaya tidak percaya, tahayul atau tidak, ternyata Tuhan menitipkan kemampuan yang luar biasa terhadap sperma mani gajah, punya kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang alami pada mani gajah. Demikian juga kepada hal-hal yang lain ciptaan Tuhan, termasuk binatang-binatang yang lain. Jadi teman-teman, ini dia bongkahannya. Jadi kalau harga plafon di pasaran 1 gram ini mani gajah yang asli itu harganya 1 gram 1 miliar. Jadi teman-teman bayangin ini berapa banyak duitnya ya. Oke, kolektor-kolektor barang-barang antik, jumpai saya di Sambala 18 ya. Ini dalam wujud bongkahan nemo kristal, ini dalam bentuk dibuat batu aki ya, ini dalam bentuk minyak. Oke, sekarang teman-teman, nggak abdol kita kalau tidak mengetes khasiat minyak ini, khasiat mani gajah ini, apakah mani gajah ini asli atau tidak. Pertama, kalau secara fisik kita melihat di mikroskop kaca pembesar, dia akan ada nampak bintik-bintik, nggak akan pernah bening bener. Ada bintik-bintik di mani gajahnya, bintik-bintik hitam atau setidaknya nggak mulus coklat. Itu kriteria secara fisik ya. Oke, yang kedua, kalau disenter dia akan tembus. Ya, tembus ya. Perhatikan teman-teman, tembus ya. Sampai ke depan ya. Tembus. Tembus, biar ya. Sampai tembus ke sana.
Jadi nih, tembus. Ini secara fisik pengetesan mani gajah. Pertama, secara mikroskop dia tidak bening, ada bintik-bintik coklat atau hitam, ya kan. Kedua, ketika di senter dia akan tembus sama seperti batu ini giok, sama seperti batu giok. Terus yang ketiga, secara fisik, ini tangan ketika kita olesin dia akan berminyak berair, licin teman-teman. Jadi setiap kita olesi dia akan licin. Kalau batu-batu lain tidak licin, dia bakal licin. Jadi teman-teman kalau mau tahu kelicinannya boleh datang ke rumah saya, biar langsung elus-elus mani gajah. Ini barang langka, sumpah. Ini artinya sulit dicari sebongkahan sebesar ini. Suku-suku anak dalam di daerah Jambi yang mendapatkannya minyak, berminyak sekali teman-teman. Ini enak biar kayak berair. Oke, secara fisik begitu melihat keaslian minyak gajah, mani gajah ini, ya. Oke, sekarang kita pengetesan secara khasiat, ya. Tadi secara fisik udah, sekarang kita ngetes secara khasiat. Jadi teman-teman, ada beberapa teknik untuk mengetes kalau mani gajah ini berkhasiat tidak. Ada banyak mani gajah asli tapi tidak berkhasiat untuk daya tarik, ya, tidak berkhasiat untuk penakluk, pelaris atau apa. Jadi untuk menunjukkan kekhasiatannya, mani gajah tadi diuji. Satu, pertama memasukkan butiran mani gajah ini ke dalam sekitar segini, sejengkal, ya, sejengkal boleh atau segini boleh, ya, segini ke dalam tanah, kerok, masukkan, tutup, taruh di atasnya jagung atau beras. Nah, nanti kita taburi ayam di situ, kita suruh letakkan ayam di situ, ada 2-3 ayam, ya. Nanti di daerah tempat induk, di daerah lokasi yang kita tanam mani gajah tadi, itu bakal didatangi ayam. Nah, tapi yang dimakannya itu bukan jagung atau berasnya, tapi dia akan bakal ngorek ke dalam, mencari sesuatu di dalam, seperti ada kekuatan yang menarik ayam tersebut untuk mengorek tanah tersebut. Padahal di atas tanah tadi itu ada makanannya, ibaratnya jagung sama beras tadi. Malah dia lebih memilih sesuatu yang di dalam tanah tersebut yang kita tanam. Itu yang pertama. Kedua, pengetesan yang pertama melalui ayam nggak kita lakukan, ya, karena sudah lolos sebenarnya, cuma nggak di syuting. Nah, ini yang kedua, kita siapkan air hampir penuh di mangkok bakso atau mangkok sop atau apalah istilahnya. Oke, baru kita siapkan korek api, ya, korek api. Ini jadi pengetesannya ada dengan 2 alat. Jadi ujung korek api ini bakal kita olesi dengan minyak tadi, ya. Kita oleskan dengan minyak tadi, ya, minyak yang sudah dalam botol. Coba kita ambil salah satu. Kalau misalnya nggak berkhasiat, coba ambil yang lain, ya. Izin Mbak, ya, Mbak izin. Nah, bukan pamer, cuma mau tahu aja, ya. Oke, perhatikan, oleskan muka belakang. Oke, kita masukkan ke sini, perhatikan. Tuh. Jadi ini juga kita oleskan ujungnya. Kita oleskan ujungnya. Oke, kita tes. Jadi kalau khasiatnya ini nampak berkhasiat ketika ujung anak korek api ini saya dekatkan ke sini, ke anak korek api yang di air. Kalau dia ngikut, berarti kekuatan mani gajahnya benar-benar ada, ya.
Itu yang pertama. Kedua, dari balik ini. Jadi tes di air itu ada dua alam. Pertama dari atasnya ini jarak-jarak berapa sentimeter, baru dari sampingnya. Kalau dari sampingnya nanti dia ngikut, berarti sah. Mani gajah ini memiliki khasiat yang luar biasa dan nilai jualnya luar biasa. Oke teman-teman, kita praktikkan saja, langsung aja ke sini. Nggak usah fokus ke kegantengan saya, tapi arah ke sini aja. Jarak. Ini lihat, oke, ini tidak mau karena tidak bereaksi apapun. Ya, kita coba tes sekali lagi di tengah. Dia malah tenggelam. Agak aneh, kok bisa tenggelam? Biasanya leading nggak tenggelam. Oke, ini gagal teman-teman. Oke, kita coba yang lain. Teman-teman, ini dengan minyak yang lain, perhatikan. Nggak bereaksi juga. Oke, ini gagal teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja terakhir ke arah, langsung ke arah batunya. Begini caranya, kita usap-usap langsung. Yang ini ya, sebelah sana.
Oke, perhatikan fokus di sini. Apakah ini berkhasiat juga yang langsung dari mani gajahnya? Di sini. Oke, teman-teman. Hasil tes khasiat gagal, ya, gagal, kita fair. Tapi apakah ini mani gajah atau enggak? Secara fisik jelas dan pendapatnya juga memang jelas, ya. Ciri-ciri fisiknya tembus, ya, udah halus dan berminyak, ciri-ciri fisik. Nah, tapi untuk khasiatnya, ya, untuk penakluk kita harus melakukan tes tadi. Ya, kalau di ayam juga kita berhasil, artinya di tes di air harusnya berhasil. Ya, harusnya berhasil. Nah, ketika berhasil dia ikut aja, kemanapun dia ikut, bakal ikut, akan gerak, dia ikut mengikutin. Nah, itulah penakluknya, ikutannya. Jadi power dari mani gajah yang ada saat ini, ya, ada yang saat ini setelah kita tes dari sama tim Sambala 18, secara khasiat powernya kurang, tapi secara kebenaran ini memang benar adalah mani gajah sebesar ini. Tapi nggak tahu juga ya, di lain waktu kita nggak tahu, atau memang ilmu saya yang terlalu tinggi sehingga dia agak-agak nggak mau mengeluarkan khasiatnya atau apa, nggak tahu lah saya. Artinya ini pengetesan mani gajah secara fisik oke, tapi secara khasiat kita tes, teman-teman sudah lihat sendiri, ternyata khasiatnya powernya kurang, ya. Kalau kita bilang nggak ada sama sekali, kayaknya pasti ada sih. Cuma misalnya 1 sampai 10, dia mungkin di angka 2 atau 3. Yang kita harapkan itu di angka 10, sehingga dia bisa ikut. Kalau ini terbukti, siapapun yang pakai minyak ini, siapapun yang pakai mani gajah ini, usahanya karena izin yang kuasa akan laris. Apapun bentuk usahanya, dagangannya, proyeknya, dan orang tersebut akan dilihat banyak kaum perempuan, akan nempel terus. Masalah itu bisa terjadi kenapa? Itu rahasia dari Sang Maha Kuasa. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya cerita kita tentang mani gajah. Artinya teman-teman, sahabat saya yang ada di Jambi, ya, dia menitipkan ini, minta tolong dites kebenarannya. Kalau benarnya benar, tapi secara khasiatnya saya langsung buat di channel konten YouTube saya biar bisa disaksikan bahwa secara khasiat dia sangat kurang, ya teman-teman. Mani gajah, mudah-mudahan konten ini bermanfaat, ada nilai manfaatnya buat masyarakat umum dan kolektor barang antik. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.